hadiah. Mau satu lagi? Satu lagi? Coba lagi. Kenapa saya kasih hadiah? Makasih. Ini aksesoris, saya sebagai amil, kemudian jenazah saya lepas. Silakan Pak. Nah, ketika jenazah baru saja meninggal, itu aksesorisnya dilepasin, bajunya dilepasin gitu, langsung ditutup dengan kain gitu. Sekarang ada lepas, sekarang mana? Kami mau disimpankan. Jenazah sudah. Oke. Minta tolong itu apa? Stoknya diambil. Boleh dikirim ke keluarganya kan? Dibuka dibuka. Dan kirim kabarnya aja Pak. Pemandi jenazah KPJ Institute. Almanar boleh punya ini. Silahkan nanti pesen ke saya, tinggal diganti logonya. Nah, 150.000. Dibawa jual. Saya nggak beli, saya bikin sendiri semua. Ya, Ini bahannya anti air. hati air. Hati air. Ini ada kantongnya. Ini bisa buat gunting, bisa buat apa sih? Jadi ini all size ukurannya, tinggal belakangnya saja. Anti air. Jadi kita nggak kecepretan air sama najisnya. Ada. Letternya. Coba Bu, kalau tukang mandi jenazah modelnya begini keren nggak? Udah mirip dokter ini. Masker wajib, ya masker adalah wajib. Covid nggak Covid wajib pakai masker. Sarung tangan, ini ada yang sekali pakai dibuang, ya ini sekali pakai buang. Saya pakai ini yang berkali-kali. Ini lebih tebal, lebih enak, lebih steril. Gak apa-apa. Sekarang dipoto Pak. Foto dong. Ambil jenazah. Keren kan? Ambil jenazah begini. Kan keren kan? Plus sarung tangan, sisa-sisa kain kafan. Saya jahit. Ini bikin waslah. Jadi ini sisa-sisa kain kafan. Nah, zigzag. Bukan di tengah, tengah, bawah atas. Begini, set. Jadi amil sudah nggak bisa kerja sendiri nih, masa kayak gini aja harus ada yang bantuin. Inilah fardu kifayah, gitu. Bukan fardu kifayah yang ada sendiri. Nanti dulu saya. Oke, siap. Tolong ada yang bantu saya. Bagian sebelah sini 2 orang. Oke. Bapak boleh maju. Nah, kalau pakai masker saya nggak bisa ngomong. Gimana? Tadi sudah dijelaskan ada masker di sini. Jadi Bapak pegang gayung. 2 orang ini pakai gayung semua sebetulnya. Ya. Ya, ada gayung lagi nggak? Pinjam. Bapak sebelah sini megang sabun cair. Bapak sebelah sini, ini mungkin anaknya, saudara kandungnya, anaknya gitu kan, megang selang. Laki dan perempuan bedanya adalah di penutupan aurat. Jadi kalau perempuan kita posisikan dari dada sampai lutut, ketutup. Ini jenazah perempuan. Kalau jenazah laki, maka dibuka sampai pusar. Nah, bagian ini tidak boleh nampak, haram kita melihat. Maka ketika menyentuh wajib menggunakan sarung tangan. Kalau ada itu namanya mentimun, maka ini air mentimun dulu diguyur ke sini. Oh, pertama kali. Ya, sebelum dimandikan. Tujuannya buat ngilangin aroma yang ada di sini. Atau semprotan tadi, semprot ke sini, minyaknya, gitu ya. Nah, kita awali dulu dengan niat dalam hati, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng aja Bu karena kita belajar. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Yang pertama kali dilakukan adalah mengistinjakan. Ini air di sini ngalir terus, dia pegangin. Ya, ini tangan kanan pegang di perut, tangan kiri otomatis nyebokin sini. Kobel gitu kan. Begitu diginiin, kerak keluar di sini. Ini tekan kanan. Ya, ini tekan halus. Tekan halus. Ya, tekan halus. Ini begitu dicebok, lep, keluar sini kan, kotor kan? Maka tugas Bapak siram. Sabun. Nah, ini. Kemudian kita cebok lagi dengan sabun sampai benar-benar bersih. Keluar ke sini sudah nggak kuning lagi, beres. Ya, bersih. Tandanya bersih, tidak ada kotoran lagi. Itu tidak ada kotoran. Ya. Orang disampaikan juga ke orang. Iya, begini. Di sini keluarganya ngelihat. Bapak kan keluarganya, ya kan? Gitu kan. Dikoreknya tadi sama seperti ibunya bokin diri sendiri gimana? Kobel. Begitu caranya, gitu loh. Ya, gitu. Ya gitu aja karena cebok judulnya, bukan mengeluarkan kotoran. Loh ini nggak keluar kotoran masa dipaksa-paksa? Ya enggak lah, kok nggak keluar kotoran. Mati mendadak tadi pagi udah BAB. Itu nggak bakalan ada kotorannya. Ya, terus bagian atas, pegang Mas, ini Mas. Nggak enak saya kalau nyentuh. Ya, nih baru bersihkan. Kemaluan atas dan bawah sabun. Nah, itu air ngalir terus itu kotorannya keluar. Ya, beres kita bersihkan. Ya bersih. Ini sampai benar-benar bersih atau ini dibalik? Karena berikutnya yang kerja adalah tangan kanan. Kita wujudkan jenazah pakai kayu siram sama seperti wudhunya kita. Sini dulu. Pergelangan tangan. Kemudian kumur. Nah ini cara kumurnya berbeda dengan orang hidup. Cukup ini ada air, gosok-gosokin ke mulut, ke gigi. Nanti kan bisa dibuka gigi, masukin, termasuk itu. Ya. Ini bisa dibuka tadi kan, bukan ke sini atau ini dibersihkan. Ya ini bersih, pasti yakin bersih. Sama seperti itu cebok, apa terus ganti tangan. Kan nggak cukup dibersihkan dengan sabun. Nah gitu, bersih dengan sabun ini bersih lagi pasti kan. Itu kita gunakan buat berikutnya. Nggak mungkin ganti tangan Bu. Sama seperti ini, nggak perlu ganti aslak, cukup dibersihkan aslaknya. Atau ini dibalik. Lanjut, kemudian muka membasuh, berarti ada air, ya. Wajibnya 1 kali, sunahnya 3 kali. Lanjut sampai ke siku. Lanjut sini. Siram, Pak. Kalau pakai selang boleh pakai selang air selang. Ya, ntar dulu Pak. Ini bagusnya pakai ini Pak. Ya bagusnya pakai ini. Kalau pakai selang agak repot. Ya kan. Terus berikutnya adalah yang penting ada air di sini karena mengusap. Kepalanya kita usap sampai ke telinga. Beres. Kemudian siram kaki. Siram. Itu pesan saya nih. Ya, ini gayung kan banyak gayung. Ya, tapi kalau selang cuma satu. Lah kalau ke sono selang, ke sini selang kan repot. Jadi gunakan air yang sudah siap tadi. Setelah diwudukan baru kemudian digebyur. Ya. Belum, meratakan air dulu. Ya kan? Lu belum kena air udah pakai sabun gimana sih? Sama seperti kita mandi lah begitu ya. Siram mulai dari kepalanya dulu. Nah ini ada kalanya kalau mulutnya mangap ya ini ditutup. Siram sini, ya kan? Siram terus bagian kanan 3 kali atau lebih sampai benar-benar basah semua. Kiri. Nah ini berarti air sudah rata. Maka yang kerja berikutnya adalah sabun. Kita sabunin, keroyok aja bareng-bareng Pak. Oke. Ya sabunin. Udah nggak perlu ini lagi udah. Pokoknya ini kerjanya sabun. Ya, balik kepalanya, kukunya, tangannya semuanya. Nggak perlu sampai ke sini lagi ya. Nah, bagian sini kan sudah tadi bersih. Ya, kan tinggal yang lain yang Bapak bersihkan, termasuk kaki. Ya, sudah kena sabun, berikutnya kena air. Nah, ini baru kerjaan kedua pakai selang, gitu kan? Nah, sambil ditusuk-tusuk.
meratakannya gampang. Bapaknya di situ pakai gayung gitu kan. Di sini saya pakai selang, Bapak pakai gayung. Sampai bersih. Ya, sampai benar-benar bersih, Keset. sampai keset, siram lagi pakai air. Itu sudah 2-3 kali. Ntar dulu jangan bertanya, ya. Selesaikan dulu bagian atas. Bagian atas selesai, baru bagian belakang. Karena ini bukan mayit, saya perintahkan miring. Miring situ. Nah, ini Bu, ya miring, siram pakai Giring ke kiri dulu. gayung boleh, pakai selang boleh. Ya, setelah kena air ya pakai sabun, Bapak sabunin. Ya, sabunin, situ, sabunin, ya kita bersihin. Ini bagian sini kemaluan, ini mudah untuk dicobekin lagi, kobelin lagi, boleh kobelin lagi. Dan ini tidak membatalkan wudhunya, karena ketika wudhu tadi tidak ada niat ngangkat hadas kecil. Nah, gitu Pak. Siram Ya, siram, beres. Ya, mana? Beres aja ya, udah beres lah. Anggap udah beres, udah selesai. Ya, tutup. Oh tutup udah. Aduk gimana? Tuh, siapkan kapur barus. Dulu ya. Belum. Ini kapur barus, masukin ke ember. Ya. Ya. Sebelum disiram dengan air kapur barus, kita gunakan air yang benar-benar murni. Ini air benar-benar bersih. Ya, kita siram di sini. Ya, siram. Termasuk di dalamnya kita siram. Ya, siram. Nah, ini fungsinya selang. Ya. Kapan pakai selang, kapan pakai gayung. Jangan dipermasalahkan. Katanya pakai selang jenazahnya jadi sakit. Ya kalau nyelangnya begini. Namanya. Ya, mungkin aja standar aja ya. Ini kadang di masyarakat mau nyiram aja katanya jenazah sakit kalau kesiram, akhirnya nyiramnya begini. Nah ini kapan rampungnya Bu? Nah kan kita sholat juga apa mandi juga begini langsung ke biur. Ya nggak ada orang mandi begini. Ini urusan teknis. Ya, Pak. Apa? Gak ada perintah Pak. Oh nggak ada. Ya dulu siram. Ya. Nah sekarang siram dengan air kapur barus. Mana putri kandungnya mau ikut mandiin, kasih kesempatan. Satu kali siram. Allah mafir. Sebanyak proses kita doain. Beresin ini air kapur baru satu ember itu selesai. Ya gantian satu gayung boleh. Ya. Daun bidara udah jadi sabun. Iya. Jadi prosesinya adalah buat sabun. Ya pakai sabun yang lain. Perintahnya sunnah, tidak wajib. Jadi menggunakan sabun antiseptik yang lain boleh. Ya, kalau ada sabun antiseptik yang lain kan banyak. Ya, jadi antiseptiknya itu, ya tidak harus dengan daun bidara. Ini baru metik Bu, masih ada duri-durinya itu gimana mau pakai gitu kan? Jadi harus Di kampung saya masih ada kembang. Ya, ini sudah zaman modern Bu. Aroma wangi perintahnya Nabi itu sudah ada wangi-wangian. Jadi nggak perlu dengan kembang, gitu kan. Tapi kalau ada pakai. Ya jangan sampai ingin keluarganya. Toh tak masalah dengan kembang itu. Kan diambil wanginya. Kecuali kembangnya disyaratkan harus 7 rupa. Lalu buang tuh, kan harus dari syarat gitu kan. Diambil wanginya boleh. Makanya ketika kita ada air mawar yang di botol itu kan air mawar ya. Kapan dipakainya? Nah, ya. Kalau mau dipakai sama seperti mentimun tadi di awal. Bukan di akhir. Karena di akhir perintahnya adalah kapur barus gitu, bukan wangi-wanginya gitu. Ini saya Bu pengalaman terakhir menggunakan air mawar. Ternyata air mawar itu sudah kadaluarsa. Jadi baunya melebihi si mayit. Nah sejak itu saya tidak mau lagi pakai air mawar. Ya apalagi saya sudah punya aroma kiswah, aroma rodoh dan yang lain-lain lebih wangi daripada itu. Makanya setelah itu keluarga ada air mawar, saya perintahkan nanti buat dikuburan aja, buat nyiramin di atas. Oke, ini belum selesai ya? Oke, siap. Kalau anaknya yang tidak seiman mau ikut mandiin boleh?
boleh, nggak apa-apa Bu. Siapa tahu kemudian setelah itu dia masuk Islam. Kita doakan aja, husnudzon Bu. Ya, tidak ada masalah. Makanya kemarin kami ada mualaf meninggal, sama bapaknya mau dibakar. Sama temennya, ini kewajiban saya sebagai muslim. Walaupun saya bukan saudaranya, tapi sebagai muslim, saya adalah saudaranya. Maka saya berhak. Kalau saya tidak lakukan, saya berdosa. Bapaknya tetap maksa mau dibakar. Kalau bapak teruskan dibakar, saya laporin polisi. Kenapa? Saya yang berhak sebagai muslim. Saya dilindungi undang-undang. Jadi bapak saya laporin polisi masuk penjara. Bapaknya takut. Akhirnya diserahin itu sama temennya. Begitu diserahin, temennya bingung. Bukan pemandi jenazah. Kan gitu kan? Tapi semangat jihad untuk mengambil alih luar biasa, kita ingin jempol. Ternyata kemudian dia panggil ustadznya di majelis taklim. Ternyata ustadz majelis taklimnya juga bukan pemandu jenazah. Jadi akhirnya ustadznya itu telepon saya karena dia kenal saya. Yai, begini, bisa nggak? Bisa. Akhirnya kita jemput itu jenazah di rumah duka. Sudah dikotakin, ya sudah pakai jas, mau dibakar. Kita jemput bawa ke Masjid Pondok Indah. Kita selesaikan di Masjid Pondok Indah. Dimandikan itu hari Jumat. Dikafanin. Ternyata bapaknya ikut. Tidak apa-apa. Kemudian keluarganya, ya, masya Allah. Begitu itu hari Jumat jam 10 udah kelar Bu. Kita sholatin setelah Jumatan. Yang nyolatin berapa di Pondok Indah? Ternyata bapaknya keluar izin. Sebelum Jumat dia balik lagi pakai celana putih, baju putih, peci putih. Mau sholat Jumat bapaknya. Bahkan dia berkata kepada saya, Ustadz, saya mau masuk Islam di depan jenazah saya. Merinding langsung nangis saya. Iya maksudnya itu. Anak saya. Jadi sebelum jenazah dibawa ke makam itu kita mengislamkan bapaknya. Takbir semua jamaah. Satu itu kejadian. Bukan sekali dua kejadian Bu. Kami sudah seperti itu. Jadi anaknya non muslim, sekarang bapaknya yang muslim. Ternyata kata anaknya tunggu saya. Berapa hari ditunggu? Ternyata anaknya di Amerika. 3 hari Bu. Iya, ya saya akhirnya win-win solusi ya. Ya sudah tunggu karena maunya begitu. Saya husnudzon sama Allah, saya berdoa sama Allah. Setahun kemudian anaknya telepon saya, Ustaz sudah Islam. Masya Allah, ya kan? Keren kan? Baik, ini sudah dimandikan. Ya, siap. Sudah selesai. Tinggal siapin kain kafan. Handuk. Tolong dipegang. Pegang. Bapak pegang. Ya, tar dulu pegangnya ujung. Dua orang aja. Bapak pegang. Oh. Naikin aja ke atas, Bapak nggak usah pegang. Bapak nggak usah, ya, nggak usah banyak karena di sini nggak ada orang pada mau. Ya, pilih aja. Siapkan 2 handuk seperti ini. Posisi handuk ini adalah menggantikan kain yang basah. Tutup sini ya. Nih, ini kan basah. Ambil, pelorotin. Ya, siapin lagi sini 1. Karena buat saya tidak boleh memandang aurat. Nah, ambil. Nah, ini posisi handuk adalah menutup auratnya. Sekaligus kita keringkan, pel-pel. Ya, enak kan Pak? Sebagian sini saya ya nggak mau ya. Setelah selesai ini tutup kain ini, turunin. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Kita siapkan kain kafannya dulu, dibentangin sebelah sana kain kafannya.